Sudah bisa direcord. Sekarang saya mau kita ngerjakan kasus yang ada di Ibu Kanda ya. Ini kasus contoh ya, kasus contoh. Cuman saya mau kita belajarnya itu sama-sama sambil Anda lihat modul Anda, Ibu Kanda. Cuman cara berpikirnya bagaimana sih Bu? Karena kalau saya pahami agak sulit ketika kita belajar varians tapi melalui virtual seperti ini. Ngerti kamu maksud saya, Nak? Halo guys. Jadi saya maunya kita ngerjakan kasus apa itu SIM Machinery Company itu ya. Kemudian ngerjakannya dalam Excel. Nanti Anda bantu saya jawab. Ketika misal saya tanya ke Anda, berapa sih Nak unit yang dijual? Tolong lihat tabel-tabel yang ada di bab 14 itu loh Nak. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, saya minta tolong ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelasnya siapa, guys? Ketua kelas? Mas Dani. Dani. Daninya ada nggak? Daninya enggak ada, ya sudah. Saya minta tolong Risma Dwi. Risma, kamu yang nyatet siapa temanmu yang bantu saya jawab, ya. Anda yang mau jawab, silakan sebutkan NIM-nya dulu. Jangan saya, Bu. Itu ya, saya nggak ngerti. Saya, Bu, itu siapa ya? Jadi ini exhibit 14.1 ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Apa? Ini exhibit 14.1 ya, Bu. Exhibit mulai 14.1 sampai dengan bawah nanti. Cuman dia mau kita resume, semua exhibit itu diresum gitu loh. Ya, nanti ketika saya tanya, saya buat kotak-kotaknya, kita isi sama-sama, biar Anda juga tahu cara berpikirnya, ya apa sih ketemu angka itu dari mana, kita isi sama-sama di Excel. Cuman saya enggak mau ngisi sendiri, saya maunya Anda bantu saya cari angkanya itu dari mana. Nanti Risma Dwi yang bantu saya catat temennya ya, Risma ya. Itu ya guys. Iya, Bu. Iya, Bu, baik. Biar kamu juga ngerti cara ngitungnya ini dapatnya dari mana gitu. Oke, ini kasusnya lek gak salah jenenge iki. SCHIMDP. Ini saya kok lama sekali. Ini ya, hari ini kita mau belajar ngitung varians. Varians itu pada hakikatnya artinya adalah selisih. Varians itu selisih. Varians itu selisih antara apa? Mudahnya, varians itu adalah selisih antara apa yang dianggarkan dengan apa yang menjadi realisasi. Itu yang akan kita cari. Selisih yang dianggarkan dengan apa yang jadi realisasi. Cuman ketika yang dianggarkan itu mempunyai kuantitas yang beda dengan yang direalisasi, kemudian kita hitung biayanya, selisih biayanya, itu menjadi menyesatkan dan tidak fair. Kok bisa menyesatkan dan tidak fair? Sebentar. Saya tunjukkan dulu contoh perhitungannya. Saya sudah share screen belum, guys? Belum terlihat, Bu. Belum, Ibu. Ini loh, Nak, ya. Sudah kelihatan ya, Nak, ya? Sudah, Bu. Lihat sini ya. Jadi, di sini ada budget. Budget itu anggarannya, mohon maaf, fleksibel budget sama master budget, ya. Ada fleksibel budget, ada master budget. Master budget itu apa? Master budget itu berarti adalah anggaran awalnya, ya. Oke, bunyinya ke 14.1 dulu, sebentar ya. Oke, lihat sini Nak. Ini ada kondisi perusahaan, dia menyusun budget ya, di awal tahun dia nyusun 1.000 unit barang yang akan dijual. Untuk 1.000 unit yang dijual, dia perkirakan 1.000 unit itu akan laku dengan harga sebesar 800.000. 1.000 unit lakunya 800.000. Ya. Kemudian ada variabel cost. Variabel cost terdiri dari apa saja?
variabel cost ini bisa terdiri dari direct material atau bahan baku langsung, direct labor atau tenaga kerja langsung, dan juga overhead variabel, ya. Jadi overhead variabel. Selain itu, variabel cost yang di sini ini dia juga terdiri dari variabel cost yang tidak berhubungan dengan proses fabrikasi. Jadi misal kayak biaya penjualan dari produk itu. Loh Bu, kok bisa variabel cost-nya ada di situ? Ya, karena dia nggak ngomong manufacturing overhead. Dia hanya ngomong itu adalah variabel cost atau biaya variabel. Ya. Ini kita agak panjang hari ini ya nak ya, makanya Bunia minta kamu masuk lebih awal itu karena ini lumayan rumit. Jadi sekali lagi, anggaran dia disusun untuk unit diperkirakan terjual 1.000, nilai penjualannya adalah 800.000. Berarti per unitnya diperkirakan berapa, nak? Siapa yang bisa jawab? 621, Bu. 621, silakan. Katarina. 800, Bu. Per unitnya adalah 800. Ya, carinya gimana? Tinggal bagi 400.000 dibagi 1.000. Oke, ya. Variabel cost-nya, biaya variabel satu unitnya, sekali lagi ini tadi terdiri dari direct material, direct labor, manufacturing overhead variabel, dan juga biaya variabel lain. Contoh di kasus ini kalau kamu baca tadi itu adalah selling price. Total variabel cost-nya adalah 450.000. Sehingga contribution margin-nya selalu ya ini ya, contribution margin itu kan berapa penjualan dikurangi dengan variable cost. Hasilnya adalah 350.000. Sampai sini kalau Bunia tanya, berarti variable cost per unit diperkirakan berapa, guys? Variable cost per unit dianggarkan berapa? 400. Siapa yang jawab? 450.000. Siapa yang masih jawab? 450. 450, Ibu. Ya, yang jawab siapa? 450. Ya, betul. 45. Dari mana? 450.000 dibagi dengan 1.000. Anda sekali lagi yang jawab silakan sebutkan nama dulu ya. Sorry, NIM dulu ya, biar Risma. 145. Siapa yang jawab? Oke, sudah ya. Contribution marginnya 350.000. Kemudian, nak, ini ada fixed cost. Fixed cost-nya terdiri dari apa? Fixed cost di sini bisa terdiri dari overhead tetap ataupun biaya tetap lain. Ya, baik yang berhubungan dengan fabrikasi yang kita sebut overhead tetap ataupun yang tidak berhubungan dengan fabrikasi. Nilainya adalah 150.000. Sehingga diperkirakan perusahaan itu akan laba 200.000. Ini adalah budget yang pertama kali disusun oleh perusahaan di awal tahun. Perkiraannya 1.000 terjual, labanya adalah 200.000. Ya, aktualnya ternyata unit terjual hanya 780 dan aktual penerimaan adalah 639.600, variable cost-nya 350.950, fixed cost-nya 160.650. Aktualnya ini. Kalau misal kita bandingkan, ya, oh ini ternyata perusahaan ini dari sisi sales dia aktual yang dicapai lebih rendah daripada budgetnya, ya. Dari sisi sales dia lebih rendah karena unit yang terjualnya dia di sini lebih sedikit daripada budgetnya. Oke, itu tidak menyesatkan karena memang unitnya lebih sedikit, salesnya lebih rendah. Ya, tapi ketika Anda membandingkan gini, variabel cost-nya 350.000, padahal dianggarkan 450.000. Anda lihat, saya ngomong cost, saya ngomong biaya. Variabel cost-nya lebih rendah daripada anggaran. Kalau narasi saya sampai situ saja, maka seakan-akan perusahaan ini dia bagus tidak kinerjanya. Saya record dulu lagi deh. Oke, sekarang kita ke
Ini sudah ya. Kalau Anda mendapatkan laba realisasi 128.000 padahal anggaran hanya 123.000, maka kinerja perusahaanmu pada sisi ini ketika jual 780.000 bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Kalau kita lihat dari biayanya, Anda lihat biayanya ya. Anda bandingkan 350 dengan 350.950 rupiah dibanding sampai 351.000, ini lebih fair daripada Anda bandingkan 350 dengan 450. Kenapa? Karena ini dengan ini disusun pada Q yang sama. Itu intinya ya. Oke, sekarang kita mau ke bawah ya, tapi lebih mudah lihat saja dulu di atasnya. Ini yang saya blok kuning ini kan Anda bandingkan tentang penjualan ya. Ini Anda bandingkan nilai penjualan. Penjualan aktual untuk 780 dan penjualan yang dianggarkan untuk 780. Maka selisih ini disebut dengan apa? Lihat di e-bookmu itu ada. Favorable, Bu. Apa Heridian? Favorable, Bu. Favorable apa? Flexible budget. Flexible budget variance. Oke, lihat. Flexible budget itu yang ini. Ini flexible budget. Flexible budget variance itu totalnya nanti. Kalau saya hanya bandingkan sales-nya aktual dengan sales-nya flexible budget, maka namanya adalah Variance. varian. Iya, iku kabeh varian. Iku apa jenenge variance. Maka ini namanya adalah saya hanya bandingkan harga. Sales volume varian. Sales Volume varian. Sales, saya nggak bandingkan volume kan? Salah, bukan volume, Bu. Price, Apa ya? Varian. sales price variance. Ya, ini namanya adalah sales price variance. Sales price variance. Ya, ini semua ada di bukumu, nak. Cuman apa ya, ngajak kamu untuk biar tahu ceritanya. Sales price variance, lihat sini, sales price variance saya adalah aktual saya adalah 639. Ini aktual, kemudian yang dianggarkan 624. Ya. Maka selisihnya adalah sebesar 15.600. Anda lihat, nilai penjualan saya yang dianggarkan lebih kecil apa lebih tinggi? Yang dianggarkan lebih tinggi. Lebih tinggi. Delok entah pendeli ono. Lebih Kan itu yang mana? lebih rendah. Oh, sorry, Bu. Lebih rendah, Bu. Lebih rendah, Ibu. Ini adalah aktual. Ini adalah budget yang fleksibel. Berarti yang dianggarkan lebih Rendah. rendah. Berarti kalau dia pendapatannya itu sales Tinggi daripada pendapatan aktualnya lebih tinggi daripada pendapatan yang dianggarkan, selisihnya favorable atau unfavorable? Favorable. Kenapa favorable? Karena revenue-mu aktual lebih besar daripada revenue yang dianggarkan. Paham? Paham. Oke, sekarang lihat variable cost ya, lihat variable cost. Variable cost kalau kamu lihat ya, aktual 350, kemudian fleksibel budget 351. Ini adalah variable cost, selisih yang dihitung untuk variable cost saja. Maka ini namanya apa? Total variable cost. Total variable cost. Flexible budget varian. Oke, siapa tadi yang jawab total variable cost? Flexible budget variance. Ya. Ini namanya adalah total variable cost flexible budget variance. Ya. Oke.
Kalau Bunia tanya, total variable cost flexible budget variannya, nih, aktualnya berapa guys? 350, 95. 50, 950. Aktualnya adalah 350, 950. Anggarannya berapa guys? 351. Selisihnya 50. 50 rupiah. kita ngomong kos. Oh, 50. Siapa sih ngomong rupiah? Perdana ya. Kita ngomong kos. Ayo sekarang siapa yang bisa jawab? Sebutkan NIMU dulu. Kalau kos aktual itu lebih kecil daripada yang dianggarkan, maka ini selisihnya favorable atau unfavorable? 621. 621. Bu, mau jawab, Bu. Ya, 621. Bu. Hah? Favorable, Bu. Favorable atau menguntungkan. Loh, Bu, kok beda dengan yang atas tadi? Ada yang tahu? Karena nilai yang dianggarkan itu Nah, ini kita ngomong kos ya. ya Kos aktual lebih rendah kecil daripada yang dianggarkan. daripada kos yang dianggarkan. Nah, ngono sih, Nak. Ya enggak? Nah, sekarang kita bahas fixed cost. Anda lihat fixed cost. Ini, ya. Sama-sama bandingkan fixed cost. Maka ini namanya adalah Ansgarina, kamu daripada Umi, ayo jawaban NIMU berapa? 633 ya, Bu. Ya, 633. Silakan Ansgarina. Ini total fixed cost. Total Fixed cost variance. fixed cost fleksibel apa Ansgarina? Tinggal nyontoh di atasnya, Nak. Flexible budget variance. Budget variance, ya. Total fixed cost flexible budget variance, ya. Oke. Ansgarina, ayo, cara ngitungnya berarti selisihnya berapa ini? Berapa aktualnya? 60. 100? 60, 60, 650. Ya. 50 ya. Kemudian berapa anggarannya? 150.000. 150.000. Ya. Selisihnya sifatnya favorable atau unfavorable? Unfavorable, Bu. Unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena aktualnya lebih besar daripada Aktual apa ini? aktual fixed cost-nya lebih besar. Aktual cost-nya, aktual fixed cost dia, ya. Itu Lebih besar daripada yang dianggarkan. lebih besar daripada anggaran. Anggarannya. Paham, guys? Semuanya netok, guys. Selesai, guys, ya. Oke, sekarang saya mau bandingkan ini. Anda lihat ini ya. Operating income menurut aktual dengan operating income menurut yang dianggarkan, ya. Berarti selisihnya 5.000 ya. Ya, ini namanya adalah apa, Nak? Selisih total aktual dengan fleksibel budget namanya adalah total operating income. Flexible budget varian. Nah, ono sing menyebutkan NIM berarti gugur. 377. Nah, salahmu ya. Total fleksibel budget variance ya. Total fleksibel budget variance. Berapa total fleksibel budget variance-nya? Berempat. 5.000. 377 5.000. Ya. 5.000. 5.000. Iki didapat dari 128 ya. Kemudian 123. 5.000 favorable atau unfavorable? Yang bisa jawab NIM dulu.
226. 226. 145. 226. Iya, 226. Favorable, Bu. Karena Favorable. Kenapa? pendapatan aktual lebih besar daripada daripada Kita anggaran. bahas tentang revenue. Ya, revenue aktualnya lebih besar daripada Anggaran. apa sih nggak iso? Oke, sekarang kita ke selisihmu yang ini. Ya, sama-sama sama-sama operating income, tapi saya bandingkan flexible budget dengan master budget. Ya. Maka ini namanya adalah, ini kan timbul karena perbedaan sales volume ya, volumenya beda. Ya, ini disebut dengan sales volume Variance. karyawan apa varians? Variance. Budget. Sales volume sariawan, Bu, ya. Sales volume variance ya. Oke. Sales volume variance nilainya berapa? 77.000. 14577, Bu. Oke. 77. Ini nilainya adalah, saya tulis di sini saja deh. Sales volume variance nilainya adalah dari 123 ya. Ini anggaran berdasarkan unit yang laku, unit realisasi terjual, kemudian padahal anggaran awalnya adalah 200.000. Ya. Berarti selisihnya adalah 77. Favorable atau unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. 145. Oke, ya, unfavorable. 145. Ada NIM 145? Enggak ada. Sing cowok mang tadi jawab Saya, siapa? Ibu. Ya, Saya. NIM ya saya. Saya. Coba, kenapa sifatnya unfavorable saya? Karena master budget master budgetnya lebih besar daripada fleksibel budgetnya, Bu. Master budget yang disusun berdasarkan unit terjual yang dianggarkan di awal itu lebih besar daripada budget yang Anda susun berdasarkan aktual. 780 itu kan unit aktualnya dia, toh? Ya. Iya. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang saya itu ya? Master budget lebih besar daripada fleksibel budget. Ini tapi ingat nah, ini kita ngomong tentang revenue. Ya. Revenue. Master budget lebih besar daripada fleksibel budget. Nanti endingnya berarti, endingnya ini ya. Ini tadi selisihnya 5.000 itu sifatnya adalah favorable. Ini selisihnya 77.000 sifatnya adalah unfavorable. Berarti total selisih kita itu adalah berapa? Berarti kalau saya gabung ini dengan yang selisih yang di sini berarti total selisih kita berapa? 72.000. 72.000 ya. Dari mana 72.000? 77.000 kurangi 5.000. Nah, 77.000-nya unfavorable, 5.000-nya favorable. Berarti 72.000 sifatnya favorable atau unfavorable? Unfavorable, Bu. Karena yang besar adalah yang unfavorable. Ada pertanyaan dulu? Sudah ya. Sekarang saya mau ke, Anda lihat sini juga ya. Ini mau dibolak-balik kayak apa? Pegang prinsipnya ya. Pegang prinsipnya dulu. Bahwa kalau kita ngitung aktual yang di sini. Ini Anda pakai aktual kuantitinya berapa? Ya, aktual kuantitinya berapa dikali dengan aktual price-nya berapa. Tapi kalau saya ngitung master budget anggaran, ya, saya pakai standar kuantitinya berapa,
Standar quantity-nya berapa dikali dengan standar price-nya berapa. Ya. Kalau flexible budget, pegang prinsipnya, pasang telinga baik-baik, ini adalah aktual quantity dikali dengan apa? Harganya pakai yang aktual apa pakai yang standar? Standar price. Standar price. Ya, mau dibolak-balik kayak bagaimanapun Anda disuruh ngitung, yang penting prinsipnya ini. Flexible budget AQ kali SP, kalau ini standar kuantitas kali standar price, kalau ini AQ kali AP. Aktual kuantitas kali aktual price. Oke, kalau misal Bunia meminta Anda untuk mencari selling price, ya, selling price variance, selling price variance, ya, selling price variance ini. Nah, ini saya minta Anda untuk cari selling price variance. Maka rumusnya bagaimana? Selling price variance didapat dari apa itu Anda? Ayo, ya apa rumusnya berarti selling price variance itu? Oke, kalau di sini di soal ini kan Anda ada semua ini contohnya ya. Ada dikasih tahu tabel awalnya. Kalau nggak ada, berarti cari selling price variance rumusnya gimana, guys? 377. Sales revenue. 37 Oh, 377. Iya, Ibu. Siapa 377? Saya Felicitas Hilda. Oh, Feli. Berhenti dulu, Feli ya. Kasih Oh. yang lain ya. Oh iya, Oke, Bu, saya Ada tadi lagi yang salah. mau coba? Oke. Ada lagi yang lain? Ayo silakan. Saya harap murid saya gak cuma Feli loh ya. Anda yang lain silakan. Ini lo lihatan ini. Iya, rumusnya. 890. 890. Oke, silakan siapa? Aktual sales revenue dikurangi flexible budget sales revenue. Iya, benar rumusnya. Oh, Actual sales revenue. Carinya bagaimana, Mbak? unit yang terjual Unit yang terjual. dikali Itu pakai apa, Mbak, unit yang terjual itu? Itu loh, Mbak, pakai yang merah itu loh. Sudah saya tulis merah-merah. Unit yang Aktual. terjual itu aktual kuantitas aktual kuantitas dikali dengan aktual price per aktual unit price, ya, dikurangi dengan aktual unit, aktual kuantitas dikali budget price. standar price. Ya, standar budget, standar price per Paham? unit. Paham? Ya, jadi mau dibolak-balik kayak apapun ya, itu sebetulnya rumusnya itu. Nanti kalau Anda ada waktu ya, pas tidak lagi dihubungi produser Anda untuk syuting ya, bacaan bukumu itu. Kurang lebih kan sebetulnya hanya ini saja tuh yang mau diomongin. Ya. Kemudian kalau variable cost flexible variance. Coba ini ya. Ini. Ya. Variable cost flexible budget variance ya. Ini 831, Bu. 831 silakan. Ya, Total variable cost dikurangi total flexible budget variable cost. Risma tadi sing jawab. Iya, Bu. Loh, Risma Dewi, Bu Risma yang jawab ya. Iya memang ya, ini dikurangi dengan ini ya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita pakai rumus, berarti bagaimana? Variable cost yang di sini ini terdiri dari apa saja? Tadi Bunda sudah ngomong, ayo Risma. Total direct material. Oke, pinter. Direct material per unit, ya. Ya. Ya kan? Ditambah dengan total direct labor. ditambah dengan direct
atau kita pakai jangan per unit, total aja. Total direct material ditambah dengan direct labor ditambah dengan tambah total variabel OPH variabel ditambah dengan kalau ada selling price ya selling dan Oke, administrasi. selling dan administrasi ya, selling administrasi per unitnya dia berapa ya. Ini hasilnya variable cost ya. Kemudian kalau yang ini berarti aktual. Dikurangi dengan apa? Sama, total direct material ditambah direct labor ditambah dengan OVH variabel ditambah dengan selling atau administrasi, tapi bukan yang aktual melainkan yang Budget. budget. Ya. Jangan lupa tutup ini jendela ya. Ya, enggak lupa nutup jendela ya. Oke, kalau Anda lihat ya. Coba cek eksibit 14.6. Ya, kita cek eksibit 14.6. Ini kalau kamu tadi gak baca sama sekali, kamu nggak bakalan ngerti saya ngomong apa. Ya, eksibit 14.6. Apa sih Bu yang diomong? Ya, delok gini ya. Lihat ini. Ya, tadi Bu Nia ngomong direct material, direct labor, factory overhead. Ya, dari yang aktual. Ini yang aktualnya dia datanya ini. Jadi aktualnya dia adalah direct materialnya itu 94380 ya, ditambah 29520 sehingga total ini. Direct labor-nya ini, factory overhead-nya ini. Total variable cost of goods manufacture-nya, biaya variabel untuk produksi dia 311.950. Selling price-nya 39. Berarti total variable cost for the period atau variable cost aktual periode itu adalah 359.50. Sampai sini. Anda ada pertanyaan dulu yang atas itu? Belum, Bu. Bu, angkanya dapat dari mana, Bu? Itu angkanya given semua. Ya, di soal ada. Di soal itu ada. Ya, ini disebutkan misalkan di soal. Cuman yang Anda harus tahu, yang kita bandingkan adalah DM, DL, OVH variabel, ditambah administrasi aktual. Ini semua adalah data variabel cost aktual Anda. Ya, dikurangi dengan atau dibandingkan dengan DM, DL, OVH variabel, tambah selling price yang dianggarkan. Ini yang dianggarkan. Kalau Anda lihat, ini angka 400, ya, lihatan angka 400 ini. Standar variabel manufacturing cost, biaya standar untuk memproduksi satu unit, standar variabel cost-nya, biaya standar variabelnya adalah 400 dia ngomong. Tapi ini realisasinya kalau di sini berapa? Kalau aktualnya berapa? Ada yang bisa tahu nyarinya gimana? 468. Berapa realisasinya? Ada yang tahu cara nyarinya gimana? Kalau Bu Nia tanya, ya berapa sih Nak biaya variabel untuk memproduksi barang itu? Totalnya berapa? 350, 950, Bu. 350, 950 itu include selling and administrative. Ya, selling and administrative itu bukan manufacture cost, bukan biaya produksi. Kalau Bu Nia tanya biaya produksinya saja berapa Katarina? 311, 950. 311, 950. Ini adalah biaya yang digunakan untuk produksi. Berapa unit yang diproduksi? 780. Dibagi 780. Berarti biaya variabel per unitnya
Ya, biaya variabel untuk produksi per unit adalah sebesar 399,9358. Ya. Tapi kalau Anda lihat yang dianggarkan berapa? Biaya produksi per unit yang dianggarkan berapa? Iki tabelmu ini. 312. 312. Ini bukan per unit. Kalau saya tanya per unit berarti berapa? 400. 400 ini terdiri dari apa saja? Delok tabel atasnya. Ya. 400 ya. Itu dia terdiri dari anggaran aluminiumnya adalah $100. PVC-nya adalah $40 satu unit ya. Itu dia anggarkan $100 untuk aluminium, kemudian $40 untuk PVC, direct labor-nya ini dan factory overhead-nya ini. Sehingga biaya overhead yang biaya variabel untuk membuat satu unit itu adalah 400. Kalau saya tanya, lihat ya, pendelian kuna aluminium dianggarkan berapa dolar? 25. Berapa guys? Satu unit itu aluminiumnya berapa dolar? 25 25. 25 di sini. 25, Bu. 25 Ibu. 25. Iya, Bu, 25 per pon. Lek cedek ngono tak tutuki pitu-pitu ya. Satu unit 25 itu cost rate harganya. Kalau 4 pons, satu unit dia butuh 4 pons. Satu ponsnya $25. Berarti satu unit butuh aluminium berapa, guys? $100. Makanya wocon. Bunia ini mau ngajar kamu itu saya baca betul ya. Maksudnya saya tuh ngomongnya lewat cara mana itu saya pelajari loh ya. Ya kok kowe ora. Ya Cece ambil ketip-ketip gini, apa Ya. Aluminium dianggarkan $100. Sekarang kalau Anda lihat tabel ini. Aluminium realisasinya berapa? 94. 380 itu untuk berapa? Untuk 26. 26. 3.630 pon. Aduh. 145. Per unitnya berapa? Kalau saya tanya, ayo yang bisa jawab. Berarti aluminium per unit realisasinya berapa? 26 per pon. Ojo asal jawab Pak ya. Kamu kayak anak saya kalau saya tanyai perkalian ya. Asal aja jawab ya. Ini tabel aktual. Bunia nggak ngomong jauh dulu. Bunia tanya ya. Berarti satu unit produk itu butuh aluminium. Total harganya berapa? $94.000. Sama satu unit produk 94.000. Iki diwoco ini ya. Direct material aluminium 3.630 pons pada harga 26. Total 94.380. Ini kan total toh, Nak? Iya. Ya, Ini produksi berapa unit? 707. 700? 780. Kalau Bunia tanya, berarti satu unitnya butuh aluminium, harganya berapa? 121. 121. Itu aluminium realisasi. Dapat dari mana? 994.380 dibagi aktual output. Ya. Realisasinya 94.380 dibagi 780. Berarti harga aluminiumnya toh dari sisi aluminium ya, itu kita butuh satu unitnya 121. Padahal tadi yang Anda anggarkan berapa? 100. Yang Anda anggarkan aluminium adalah sebesar 100. Bisa bandingkan dua tabel itu. Ya, itu baru aluminium. Sekarang saya enggak ngomong aluminium. Anda lihat. Berarti
total biaya overhead untuk produksi per unitnya berapa di sini? Total biaya produksi per unit, total biaya variabel, total biaya variabel. 400. 400. Ya. Kalau tabel ini, Nak, berapa ini? Biaya 300. variabelnya. 311,50. Ini total ya, Nak ya. 311 ini sudah total semua 780. Kalau 400 tadi saya buat 780. 400 tadi kan 1 unit, Nak. Kalau 780 unit, berarti ya biaya variabel yang dianggarkan untuk membuat 780 unit seharusnya hanya 312.000. Coba Bu Nia tanya, siapa yang bisa jawab? Apa sih bedanya angka 311.950 dengan 312.000? 311.000 menunjukkan apa? 312.000 menunjukkan apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. 311.000 menunjukkan angka apa? Ayo guys. Ayo guys. Total variable cost. Heridian. Total variable cost aktual. Yang mana Heridian? Saya, Bu. Iya, maksud saya itu Apa? yang 311. Apa yang 312? 311.950 itu menunjukkan total variable cost untuk aktualnya. Terus kalau 312.000 itu menunjukkan total variable cost untuk budgetnya. Oke, benar ya. 311 ini menunjukkan total variable cost aktual untuk memproduksi 780 unit. 312.000 menunjukkan total variable cost yang dianggarkan untuk memproduksi 780 unit. Ya. Kemudian ini di casemu ini selling price-nya kebetulan dibuat sama. Jadi selling price-nya di sini 39.000, anggarannya juga 39.000. Ya. Sehingga kalau Anda lihat total variable cost, ya, total variable cost bukan hanya untuk produksi ini sudah, karena sudah ada include selling price. Kalau yang tadi di sini kan tidak ada selling price. Sehingga dia ngomongnya variable cost of goods manufactured. Ya, variable cost untuk produksi barang. Kalau ini dia sudah ngomong variable cost. Ngerti bedanya? Variable cost-nya aktual 350, yang di sini adalah 351 anggarannya. Berarti aktualnya lebih kecil apa lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Kalau kita ngomong cost, aktualnya lebih kecil, favorable atau unfavorable? Favorable. Paham? Paham. Sudah paham ya. Oke, sekarang saya ke 1 ya. Saya mau ke price variance, direct material. Ini di sini ada nih ya. Saya hanya jelaskan 1 atau 2 nanti kalau nutut ya. Anda lihat. Sekarang yang namanya direct material ataupun direct labor itu nanti Anda bisa lihat, Anda bisa bedah. Anda bisa bedah variansnya itu menjadi 2 ya. Ini 2. Begini 2 ya. Bisa dilihat berdasarkan harga, bisa dilihat berdasarkan kuantitasnya. Ya, jadi dengerin. Direct material dan direct labor ya, itu sebetulnya tambah 1 lagi, direct material, direct labor dan fixed overhead.
bisa Anda lihat ini, 3 ini, bisa kamu lihat variansnya lebih rinci. Berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan harga dan berdasarkan unitnya. Kalau berdasarkan harga, saya bahas yang direct materialnya dulu. Ya, berdasarkan harga, maka selisih yang pertama adalah price variance. Selisih yang kedua itu adalah efisiensi varian. Maaf ya, nggih. Nyun sewu nggih. Oke, lihat sini ya. Kita mau ngomong price variance. Jadi, kalau Bunia buat lagi Excel-nya. Oke, nih. Ini sudah selesai. Saya mau ke price variance. Yang satunya adalah quantity variance. Variance, ya. Kalau kita bahas tentang price variance, prinsipnya adalah, ini keluar nggak, Nak? Oh, belum. Oh, Nak, ya. Nanti Bunia wis jauh kamu enggak. Ya. Ini ya, saya mau membedah variance untuk DM, DL, dan factory overhead yang fix. Dia bisa dibedah secara dua. Bisa berdasarkan harga, bisa berdasarkan kuantitas. Kalau kita ngomongnya price variance, apapun itu sebutannya, maka sebetulnya yang Anda bandingkan itu hanya harga. Kan hanya harga. Ya, harganya tok yang dibandingkan. Yang kuantitasnya itu hanya satu kuantitas. Kemudian Anda di sini, Anda juga pakai kuantitas aktual. Kalau quality variance, ya, namanya quality variance, berarti yang dibandingkan apa? Quantity variance, mohon maaf, yang dibandingkan apa di sini? Guys, apa guys? Unit, ya, kuantitasnya. Kuantitas, ya. Harganya Anda menggunakan ini pakai harga standar. Nih, lihat. Sekarang saya mau ke direct material. Direct material, ya. Saya pakai yang dia sebutkan di bukumu itu adalah price variance. Nih, lihat. Tak dudu nomane punya ini katin bahasin di sini ya. Nih. Ini loh, Nak. Keluar sudah? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum. Ini, Nak. Mana ya? Voucher. Lihat. Keluar? Udah, Ibu. Bunia itu mau membandingkan variance ya dari material, tapi yang dibandingkan adalah harga. Harga antara yang standar dengan harga yang aktual. Ya. Karena saya mau membandingkan price variance, maka judulnya price variance, variance harga. Kalau variance harga berarti Anda yang dibandingkan itu adalah actual price sama standar price. Paham apa ora? Paham. Ya, jadi sekali lagi, saya tak gedekno ben awakmu paham. Share screen. Oke. Lihat sini, Nak. Nih ya. Saya mau ngitung price varian. Price itu apa, Nak? Guys, price itu apa, guys? Harga. Harga. Variance itu apa, guys? Selisih. Selisih. Berarti di sini saya mau menghitung selisih harga. Kalau saya mau menghitung selisih harga, berarti yang saya bandingkan adalah harga actual price. Ya, actual price. Ya.
dikurangi dengan standar price. Anda pakainya rumusnya kebalik, SP dikurangi AP boleh Bu, boleh sakarepmu. Ya. Boleh-boleh saja. Pokoknya nanti prinsipnya ketika actual price-nya harga bahan baku, ingat ini saya ngomong harga bahan baku. Ketika harga bahan baku aktualnya lebih besar daripada harga bahan baku standarnya, maka efeknya ke biaya lebih besar atau lebih rendah? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Maka selisihmu favorable atau unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. Oke, ya. Tapi jawabmu kok loyo ngono to, Nak, ya. Kenapa? Nges ngeluh ya kamu ya. Kamu pikir Bunia nggak ngeluh, Bunia ini ngeluh mikirin cara ngajari ini ke kamu. Ya apa gitu loh ya. Oke, sekarang saya balik ke sini. Ya, saya balik ke sini. Nih ya, saya tulis dulu biar Anda juga tahu. Terus muncul share screen. Ini ya, saya tulis dulu. Soalmu itu, di soalmu itu ya, untuk price itu ini price, ada actual price, berarti harga aktual, kemudian ada standar price, ya, actual price sama standar price. Actual price-nya, ini di soal ya, kalau Anda nanti sempat lihat soalnya dilihat. Direct material, bahan bakunya per unitnya, aktualnya hargalah adalah $26. Eling iki price, harga. Ya, dia pakai satuan dolar. Standarnya harganya adalah 25. Ini aja sudah kelihatan. Ketika saya membandingkan harga bahan baku, maka pasti nanti selisihnya favorable atau unfavorable. Ayo, siapa yang bisa jawab? Afif, Bu. Loyo bisa nih ya. Ini yang ngomong apa sih? 621, Bu. Selisihnya 249. Oke. 249 siapa? 249 siapa? 249? Enggak jawab? Oke, 621 silakan. Unfavorable, Bu. Unfavorable. Kenapa? Karena actual price-nya lebih tinggi daripada standar harga yang ditentukan. Actual price lebih tinggi daripada standar price. Kemudian kalau sisi direct labor, ya ini data yang ada di soal, dikatakan actual price-nya adalah 42, ya. Kemudian, itu kok katut ya. Ini actual price, ini adalah standar price. Standar price ini 42, kemudian standar price-nya adalah 40. Nanti selisihnya dia apa? Siapa yang bisa jawab? Murid saya itu banyak loh ya. Kok mek arek telu tok sing jawab? Ayo. 226, Bu. 468, Bu. Oke, 226 berhenti 226 siapa? Heridian. Iya, Bu. Ya, setelahnya tadi siapa? Yang belakangnya 8. Ayo, siapa? 468. Oke, perdana. Direct labor ini sudah kelihatan perdana. Price-nya. Dia favorable atau unfavorable? Halo, perdana? Favorable. Favorable. Menguntungkan ya? Iya, Ibu. Apa perdana? Karena aktualnya lebih besar. Aktualnya lebih besar. Benar, aktualnya lebih besar. Saya ngomongin biaya apa ngomongin revenue sih ini, Mas? Biaya kan, Bu? Nah, lek biaya aktual lebih besar itu menguntungkan atau merugikan? Cari-cari merugikan. Apa? Eh, Kalau biaya lebih besar, maka harusnya apa, saudara? Ya, merugikan. Merugikan. Merugikan Jadi Ibu kalau dengan- DL di sini, kalau saya lihat ini, maka posisi dia nanti akan
Favorable atau unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. Ya. Lihat hati-hati, kita ngomong apa? Biaya atau revenue? Ini kan direct labor, berarti kita ngomong tentang cost. Ya, kita ngomong tentang revenue. Oke, ini sekarang quantity. Ya, ini adalah quantity. Oke, Anda lihat di sini adalah actual quantity yang dipakai, ini adalah standard quantity yang dipakai. Direct material, actual quantity yang dipakai adalah 3.630 pounds. Standard quantity-nya 3.120 pounds. Kalau saya lihat dari sisi quantity, Anda lihat, ya. Maka selisih direct material akan bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Saya mau yang lain ya. Ayo, Ojo Katarina, Heridian, Feli. Itu saja. Dinda. 727, Bu. Dinda mau jawab? Ya, Bu. Ya, Dinda dulu. Unfavorable, Bu. Unfavorable. Kenapa, Dinda? Karena kuantitas yang aktual lebih besar, Bu. Kuantitas bahan baku aktual yang dibutuhkan lebih besar daripada standar bahan baku yang seharusnya boleh. Liwan tadi mau jawab, Liwan? Iya. Halo, Liwan, kamu mau jawab nggak? Jawab yang mana, Bu? Oh, iya, Kak, berarti ya. 727 tadi siapa? Saya, Bu, Leli. Ya 727. Kalau saya ngomong direct labor, silakan Anda lihat direct labor saya. Kuantitas, maka nanti selisihnya bagaimana? Unfavor, Bu. Kenapa unfavor? Selisihnya. Kenapa? Saya ngomong cost apa revenue? Cost. Cost. Oh, Anda revenue lihat. cost, Bu. Ya, saya ngomong cost ya. Standarnya Ya. untuk membuat 780 unit, saya butuh berapa jam kerja? 3510. 350 itu tuh standar arek ayu. Ini Oh, iya, Bu, 3900. Standarnya saya butuh 3.900 jam. Aktualnya saya butuh berapa? 3510. 510. Berarti aktual jam kerjanya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Kalau aktual jam kerja lebih Jadi sedikit, favorable. maka selisihnya nanti adalah Favorable. favorable. Favorable, Bu. Paham, guys? Iya, paham. Oke, sekarang saya mau ngitung direct material price varian. Direct tulisannya teman ya. Material price varian ya. Price, ingat prinsipnya yang dibandingkan hanya harga. Berarti di sini rumusnya adalah yang dibandingkan hanya harga. Berarti harga apa? Harga itu P atau Q? P. Ini saya bandingkan actual price ya. Saya kurangi dengan Standar price. benar. Siapa tadi yang ngomong pelan sekali? Standard price. Saya, Bu. Sarah Lenggo, kenapa kamu ngomongnya pelan sekali? Bunda nggak bisa gigit kamu, jauh ya. Actual price dikurangi standard price. Ya, saya kali dengan, lihat prinsip yang saya tulis di bawahnya itu. Saya kali apa? Actual quality. Saya kali dengan actual quantity. A, AQ. ya enggak? Iya, Ibu. Berarti kalau saya mau ngitung direct material variance-nya, price variannya berarti adalah AP-nya berapa, guys? 26. Kurang AP-nya 25. berapa, guys? 25. Kemudian Kali selisihnya saya kali dengan 36, 36, 30. 30. Paham, guys? Paham, Bu.
Ya, kalau saya pakai quantity varian, ya, ini ya, direct materialnya 3630. Sifatnya favorable atau unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. Sifatnya unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena aktual price-nya lebih besar. Actual price lebih besar daripada standar. Standard price. Paham, guys? Paham, Bu. Oke, sekarang kita ke yang ini, quantity variance. Ya, quantity variance. Saya mau sebutkan NIM dulu. Siapa yang bisa bantu? Izin ya, Bunia minum ya. Yang dibandingkan adalah kuantitasnya. Siapa yang bisa bantu? Ayo guys. Ya apa? Delok-delokan ae ta. Iya. Guys, lihat-lihatan aja kuliahnya gini, ya. Kamu lihat saya lihat kamu, kita bicara dari mata ke mata saja. Ya, cukup kayaknya. Coba Ibu. C, silakan ya. Coba yang tadi mana Ibu? Enggak ada di sini. C. Memang mahasiswa itu sukanya itu memandang ya. Ayo C, coba C, gimana C? Actual quantity Actual quantity dikali, iya, dikali dengan standar price standard price, terus dikurangi, ya, bener nggak Bu? terus gini tak C maksudmu, dikurangi dengan Iya. Berapa tadi Bu? Standar quality standard quality dikali standar price. dikali dengan Standar price. standard price. Ini kalau saya buat lebih sederhana rumusmu ini tadi apa C? Ya, apa ya Bu? Kamu IPA apa IPS Bian C? IPA Bu. Ah, cok sampai enggak bisa. Saya komplain ke SMA mulai WK iso. Actual quantity dikurangin standar price, bener nggak Bu? Kok dikurangi Standard mana quantity. mungkin? Actual quantity dikurangi standard price. Satunya kilo, satunya rupiah, Bo. Iya Bu. Dikali standar price. Loh, ini loh rumusmu itu mau saya sederhanakan. Berarti Dikurangi dikurangi standar quantity. standar quantity terus Dikali standar price. nah. Ya. Iya Bu, benar Bu. Ya kan? Nah, berarti gimana ini? Berapa? 3630 Terus dikurangi 3120 standar kuantitinya ini terus dalam kurung kan itu tadi Bu, terus dikalikan sama standar price-nya 25. di standar price. Ya, benar Bu. Standar price-nya adalah 25. Yang direct material. Ya. Ini ya 12.750 ya. Iya, betul Ibu. Coba kita cek sebentar, benar gak jawabanmu? Ibu. Price-nya. Oke, 12.750 ya. 12.750 selisihnya apa? Favorable atau unfavorable? Unfavorable. Favorable. Unfavorable. Kenapa un? Karena actual quantity lebih besar daripada Standard quantity. standar quantity. Paham guys? Ya, Bu. Insya Allah. Itu tadi kita bahas kuantitinya saja. Ya, lo felicitas garu-garu, ya wis pusing ya. Anda yang lain coba dilihat ya. Ani dia wis menakno kodong, enggak apa kerudungmu kok ya. Nah, Rudian rambutnya sudah kepala sedangak-dangak ya.
Terus diikat lagi. Afif senyum-senyum sendiri. Nah, ya Afif senyum-senyum. Viv, kamu kemana kok gak bantu Bunia hari ini? Ayo Viv, saya kasih satu Viv ya, khusus buat kamu Viv. Mau Viv? Iya Bu, saya coba dulu Bu. Ah, pinter ya. Ya saya coba buat Afif ya. Viv, sekarang saya mau ngomong direct labor Viv. Direct labor ya. Direct labor itu, saya share screen dulu Viv. Bisa kok. Siapa ngomong enggak bisa ya? Iso. Nah, direct labor fees. Kalau saya pakai price varian, itu kalau di bukumu namanya adalah direct material. Sebentar. Kalau direct labor itu direct labor rate variance. Direct labor rate variance. Ya, tapi sama saja. Yang dibandingkan adalah rate-nya. Direct labor rate variance yang dibandingkan rate-nya, harganya juga. Viv? Afif? Iya Ibu. Ya, Viv. Ini halaman berapa ya Bu, di buku? Terus nggak usah lihat halaman, bingung nanti kamu lihatin ini saja. Oh iya. Lihat kayak punya temanmu ini. Rumusnya apa, Viv? Satu grup sama ini, Viv. Viv, Bunia bantu Viv. AP min SP dikali AQ. Ayo Viv, AP-nya yang mana Viv? Viv? Yang itu Bu. Berapa AP-nya untuk direct labor? 42. Ah, pinter ya. 42. Ya, standar harga direct labor-nya berapa? Iya. Standar. Piro, Viv? 3.900 Bu. Mana, Viv? Itu bukan. Salah Bu. SP itu standar price. Harga, kalau kita ngomong DR berarti biaya tenaga kerja per jam. Kalau ini DM berarti biaya bahan baku, nggak tahu per kilo atau per apa. Viv, berarti berapa Viv SP-nya? Standar. 40 Ibu. Ah, pintar. Bantu teman. Senyum-senyum sendiri. Ya. Ya, Viv. Iya. Ini Viv. Dikali dengan actual quantity. Actual quantity-nya berapa, Viv? Ya, untuk tenaga kerjanya. Yang 35 ya, 10 Bu. Ah, 3, 5, 10. Saya UAS-mu gak muluk-muluk ya. Wes kamu pahami ini aja. Ini ya. Pokoknya yang saya terangkan hari ini yang saya keluarkan. Ya. Viv ini ya, Viv. Lihat, Viv. 7.020, Viv. Dia menguntungkan atau tidak menguntungkan, Viv? Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Menguntungkan. Kenapa, Viv? Soalnya itu lebih besar, Bu. Apa yang lebih besar? Benar, Viv, menguntungkan. Kenapa, yo? Oke, saya tawarkan ke yang lain. Si Viv, berhenti dulu, Viv. Yang lain yang tadi belum jawab, silakan. Menurut Anda kenapa menguntungkan? Halo? Kenapa menguntungkan? Kok tak dodok ping itu loh ya kamu kalau gak mau jawab. Nak. Ayo nak. Leli Rahma. Sylvia, kamu belum jawab Sylvia. Ayo Sylvia. Menurut Sylvia menguntungkan atau merugi Sylvia? Apa Sylvia? Sylvia. Saya Bu. Ya, menurut Sylvia ini menguntungkan atau tidak Sylvia? Selisihnya.
Apa Sylvia? Favorable. Kenapa favorable? Suaranya enggak ada Sylvia. Kenapa? Kalau Anda mau lihat dia menguntungkan atau tidak, ya, sebetulnya cukup dilihat dari apa yang dibandingkan. Ini bandingin apa sih ini? Di kolom ini price kan? Ya. Maka lihatlah price aktual dengan price standar. Ya. Kalau price ini yang dibandingkan kan cost, nah, biaya. Kalau biaya aktualnya lebih besar daripada biaya standarnya, maka dia sifatnya tidak menguntungkan. Kalau biaya aktualnya lebih kecil, maka dia sifatnya menguntungkan. Kalau ini lihat, aktual price-nya 42, standar price-nya 40, menguntungkan atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Tidak menguntungkan. Ya. Kenapa? Karena actual price dari direct labor lebih besar daripada actual price dari direct labor. Lah iki toh nak, berarti 42 dengan 40 kan dibandingannya ya? Iya. Begitu ya guys ya. Oke, ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Nadila katanya bingung Bu tadi. Siapa yang masih bingung? Nadila. Nadila? Kamu kenapa kalau bingung kok curhat ke Perdana, nggak ke saya saja? Enggak, Bu. Saya nggak bilang, Bu. Mas Dani itu ngawur kok. Oh, Perdana ini memang perhatian. Ini kalau perhatian itu ngomong langsung, nggak usah lewat Zoom gini. Ya. Terus tahu ipok-ipok pencari perhatian itu ya. Iya, Bu. Caper itu. Usaha, boleh usaha, boleh. Ya. Jamu bagus, Nak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya akan share materi kita hari ini ya. Nanti saya beri Anda filenya, mungkin Anda bisa mempelajari lagi ya. Termasuk yang Excel nanti saya beri ke ketua kelas. Anda UAS-nya, materinya kan termasuk materi hari ini minggu ke 5, 6 dan 7 ya. 6 dan 7 nanti dengan Bu Lufi. Ya, ketemu saya lagi nanti di minggu ke 13 dan 14. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya pikir cukup ya kita ketemu hari ini ya guys. Sudah? Siapa tadi? Bu Risma? Bu Risma? Saya nanti di WA ya catatannya ya Bu Risma. Nggih, Bu. Saya kiri kelas Anda hari ini ya. Ya, Bu. Bingungnya Anda hari ini membawa manfaat ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Bu, di sana. Terima kasih Afif. Terima kasih, Bu. Ya nak.